Halo para pendengar yang terhormat, saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, negara yang saya cintai karena keragaman budayanya, senyum hangat masyarakatnya, dan tentu saja kekayaan kulinernya. Hari ini, saya merasa sangat terhormat dapat berbicara dalam program yang diselenggarakan oleh organisasi gizi nirlaba mengenai satu bahan makanan yang saya yakin ada di setiap dapur rumah tangga di Indonesia, telur. Dari telur balado pedas khas Minangkabau di Padang, Sumatera, hingga telur dadar goreng di Yogyakarta, sampai telur asin dari Surabaya, Jawa Timur. Telur bukan hanya bagian tak terpisahkan dari kuliner Indonesia, tetapi juga merupakan superfood bagi lansia. Bayangkan, satu butir telur hanya berharga sekitar 2.000 hingga 3.000 rupiah, lebih murah dari secangkir kopi tubruk di warung sudut jalan. Bahkan lebih murah dari satu potong pisang goreng di pasar tradisional. Namun, nilai gizinya luar biasa besar, khususnya bagi lansia yang membutuhkan protein untuk menjaga massa otot, vitamin untuk melindungi tulang dan mata, serta zat gizi lain untuk menjaga daya ingat tetap tajam. Telur adalah makanan murah, mudah diakses, dan bisa mengubah hidup Anda jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Tapi saya harus tekankan dari awal, mengonsumsi telur dengan cara yang salah bisa berisiko bagi kesehatan. Selama lebih dari 1 dekade saya bekerja di Indonesia, dari jalanan ramai di Jakarta hingga desa-desa damai di Lombok dan Papua. Saya telah bertemu banyak lansia seperti Pak Yono di Semarang, Ibu Siti di Makassar, dan Pak Malik di Bali yang telah mengubah hidup mereka berkat mengonsumsi telur dengan cara yang tepat, atau sebaliknya, menghadapi masalah karena kurangnya pengetahuan. Hari ini, saya akan memandu Anda dalam sebuah perjalanan mendalam, mulai dari manfaat gizi telur, 7 prinsip makan telur yang benar, risiko yang perlu dihindari, hingga panduan praktis agar komunitas seperti Posyandu Lansia dapat menerapkan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan pagi hari di sebuah kampung di Jawa Tengah, Anda bangun tidur, mencium aroma nasi merah dari dapur, menyiapkan telur rebus dan sepiring sayur coldplay salad corn dengan tomat dan bawang. Dengan sarapan sederhana itu saja, Anda sudah memberi tubuh protein, vitamin, dan mineral penting untuk memulai hari dengan penuh energi. Tapi jika Anda menggoreng telur dengan minyak kelapa dan makan 4 butir per hari seperti yang dulu dilakukan Pak Yono, Anda bisa tanpa sadar merusak kesehatan, meningkatkan kolesterol, atau bahkan berisiko infeksi bakteri. Lalu, bagaimana cara makan telur yang benar? Mari kita pelajari bersama dalam program hari ini. Tujuan saya adalah membantu para lansia di Indonesia, dari para kakek nenek di kampung kecil di Kalimantan hingga yang tinggal di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, hidup lebih sehat, lebih aktif, dan menikmati hidup lebih utuh hanya dengan satu bahan makanan sederhana, telur. Saya juga ingin mengajak komunitas seperti Posyandu Lansia, tim kesehatan desa, dan NGO untuk bersama-sama menyebarkan pengetahuan ini ke setiap rumah tangga. Kita akan menjawab bersama, mengapa telur adalah superfood bagi lansia, bagaimana mengolah dan mengonsumsi telur secara aman, dan bagaimana memasukkan telur ke dalam program gizi masyarakat. Siapkan teh manis atau kopi susu Anda, duduklah dengan nyaman, dan mari kita mulai. Bagian 2, manfaat gizi telur untuk lansia sekarang. Mari kita jawab pertanyaan utama, mengapa telur begitu penting bagi lansia di Indonesia? Saat memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh menghadapi berbagai tantangan, massa otot berkurang, tulang menjadi rapuh, daya ingat menurun, dan sistem imun melemah. Telur, dengan kandungan gizinya yang tinggi dan harga yang terjangkau, menjadi solusi ideal untuk mengatasi masalah tersebut. 21. Protein berkualitas tinggi. 1 butir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi yang lengkap dengan 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri. Ini sangat penting untuk melawan sarkopenia, penurunan massa otot akibat usia, kondisi yang memengaruhi jutaan lansia di Indonesia. Studi dari Akbot Nutrikill menyebutkan
bahwa kekurangan protein pada usia 60 tambah meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan hilangnya kemandirian. Di Indonesia, banyak lansia tetap aktif secara fisik berkebun di Bali, beternak di Kalimantan, atau menjaga cucu di Sulawesi, dan protein menjadi kunci menjaga kekuatan dan energi mereka. Contohnya Pak Yono, 66 tahun, petani di Semarang. Selama 40 tahun, beliau menanam padi, namun belakangan, beliau kesulitan membawa karung beras 20 kg atau berjalan 1 km ke pasar. Dalam sesi konsultasi di Posyandu Lansia, beliau berkata, "Saya merasa lelah sekali, Dok, bahkan jalan ke pasar saja rasanya berat, kaki saya seperti tidak punya tenaga." Setelah pemeriksaan, dokter mendapati bahwa beliau kekurangan protein. Diet harian beliau didominasi nasi putih dan minim protein. Saya menyarankan 1-2 butir telur rebus setiap hari, dipadukan dengan tempe bacem dan sayur bayam. 3 bulan kemudian, Pak Yono datang kembali dengan senyum lebar. "Saya sekarang bisa bawa beras 10 kg tanpa terlalu capek, dan saya mulai ikut senam lansia di kampung. Protein dari telur membantu mempertahankan massa otot, meningkatkan kekuatan, dan menurunkan risiko jatuh yang menjadi penyebab utama cedera serius." Lansia. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan 30% lansia usia 65 tambah mengalami jatuh setiap tahun, dan kekurangan protein adalah salah satu penyebabnya. Contoh lain, Ibu Wulan, 72 tahun, penenun di Ubud, Bali. Beliau mengeluh lemah, sulit duduk lama untuk menenun. Setelah mengikuti program gizi di Posyandu, beliau mulai makan telur rebus setiap pagi dengan salad kol dan ikan kembung. 6 bulan kemudian, kekuatan ototnya meningkat, nyeri tubuh berkurang, dan beliau kembali menenun. Selain menjaga otot, protein dalam telur juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, sangat penting bagi lansia yang sedang dalam masa penyembuhan. Kandungan proteinnya setara dengan 30 gram ayam, tetapi jauh lebih murah, hanya Rp2.000 dibandingkan Rp10.000 untuk daging ayam. 2,2 mikronutrien penting. Telur bukan hanya kaya protein, tapi juga mengandung berbagai mikronutrien penting bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu. Vitamin D. Banyak lansia di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung kekurangan sinar matahari. Studi Geriatri Indonesia menyebutkan 40% lansia di perkotaan kekurangan vitamin D, meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Satu telur menyumbang 10% kebutuhan harian vitamin D. Contohnya Ibu Wulan, yang rutin makan telur rebus dengan salad kol dan ikan kembung. Setelah 6 bulan, dokter menyatakan kepadatan tulangnya meningkat, dan beliau berkata, "Saya sekarang bisa jalan ke pasar tanpa takut jatuh, dan tulang saya rasanya lebih kuat." Vitamin B12 dan selenium. B12 membantu fungsi saraf dan daya ingat, sementara selenium melindungi sel dari kerusakan dan memperkuat sistem imun. Telur menyediakan sekitar 20% kebutuhan harian B12 dan 15% selenium. Contohnya Pak Made, 69 tahun, dari desa kecil di Lombok. Dengan penghasilan terbatas, beliau sering terkena flu. Setelah ikut Posyandu Lansia dan mulai makan telur rebus harian dengan tempe dan bayam, beliau berkata, "Saya sekarang jarang sakit, dan saya merasa lebih bertenaga." Lutein dan zeaxanthin, antioksidan ini melindungi mata dari degenerasi makula, penyebab kebutaan pada usia 65 tambah. Studi Abbott Nutrition menunjukkan bahwa lutein dan zeaxanthin dalam telur menurunkan risiko hingga 20%. Ibu Siti, 70 tahun, dari Makassar, mengeluh penglihatan kabur setelah makan telur rebus setiap hari dengan kangkung dan ikan teri. Dalam 4 bulan penglihatannya membaik. Kolin dalam kuning telur mendukung fungsi otak dan memori. 1. Telur mengandung sekitar 125 mg kolin atau 25% dari kebutuhan harian. Di Posyandu Lansia di Bandung, lansia yang mengonsumsi telur kukus setiap pagi melaporkan peningkatan daya ingat. Setelah 3 bulan, seorang nenek berkata, "Saya sekarang ingat nama cucu saya tanpa harus tanya berkali-kali." 2,3
Nilai ekonomi dan aksesibilitas di Indonesia, dengan pendapatan rata-rata lansia sekitar 2 juta rupiah per bulan, telur merupakan pilihan ideal. Satu butir telur seharga 2.003.000 rupiah, jauh lebih murah dibandingkan daging sapi 50.000 rupiah kg atau ikan salmon 200.000 rupiah kg. Namun tetap memberikan nilai gizi setara dari segi protein dan mikronutrien di daerah pedesaan seperti Papua atau Kalimantan, di mana distribusi makanan segar sulit, telur menjadi sumber gizi yang mudah disimpan dan digunakan. Mari dengarkan kisah Pak Mad dari Lombok. Beliau hidup dari bantuan sosial sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Beliau berkata, "Saya tidak mampu beli daging setiap hari, tapi telur selalu ada di warung dekat rumah." Setelah mengikuti program Posyandu Lansia, beliau belajar membuat telur orak-arik dengan kangkung dari kebun rumah. Dengan biaya hanya Rp10.000, beliau bisa membeli 4-5 butir telur, cukup untuk 1 minggu. Membantu beliau menjaga kesehatan tanpa khawatir soal keuangan. 4. Pentingnya nilai budaya telur bukan hanya makanan, tetapi juga memiliki makna budaya di Indonesia. Di Sumatera, telur balado adalah hidangan tradisional saat perayaan. Di Jawa, telur dadar merupakan menu sarapan yang akrab. Di Bali, telur rebus sering digunakan dalam upacara adat. Memasukkan telur dalam pola makan lansia bukan hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya lokal. Bagian 3. 7 prinsip konsumsi telur yang benar. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. 7 prinsip emas dalam mengonsumsi telur dengan benar, khususnya untuk lansia di Indonesia. Prinsip-prinsip ini disusun berdasarkan ilmu gizi dan kebiasaan kuliner Indonesia, dari telur balado yang pedas hingga telur kukus yang lembut. Saya akan menyampaikan resep konkret, kisah nyata, dan tips praktis agar mudah diterapkan. Karena ini bagian penting, saya akan menjelaskan secara rinci 3 prinsip pertama dalam bagian ini. Prinsip 1, selalu masak telur hingga matang sempurna. Telur harus dimasak hingga matang sempurna untuk menghindari risiko infeksi bakteri Salmonella yang sangat berbahaya bagi lansia karena sistem imun yang lemah. Di Indonesia, banyak orang menyukai telur setengah matang dalam hidangan seperti soto atau telur balado. Namun, untuk lansia, hal ini bisa menyebabkan diare, demam, bahkan rawat inap. Kisah nyata, Ibu Fatimah, 73 tahun, dari Medan, Sumatera Utara, pernah dirawat di rumah sakit karena mengonsumsi telur asin yang belum matang sempurna. Beliau berbagi, "Saya pikir telur asin sudah aman karena diasinkan, tapi ternyata saya salah." Setelah mendapatkan edukasi, beliau kini merebus telur asin selama 12 menit sebelum dikonsumsi dan tidak mengalami gangguan pencernaan lagi. Resep yang disarankan: telur kukus sayur bayam. Bahan untuk 2 orang, 4 butir telur sekitar Rp8.000, 200 gram sayur bayam sekitar Rp5.000, 1 buah bawang bombay kecil, cincang halus Rp2.000, 1 siung bawang putih, cincang 1 Februari, sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica. Cara membuat: kocok 4 butir telur dalam mangkuk besar, tambahkan bayam cincang, bawang bombay, bawang putih, garam, dan merica, aduk rata, tuang campuran ke dalam mangkuk tahan panas, lalu kukus dalam panci atau rice cooker, kukus selama 15-20 menit hingga telur matang, sajikan hangat dengan nasi merah atau tempe bacem. Manfaat: hidangan ini menyediakan sekitar 12 gram protein, vitamin A, zat besi, dan mudah dicerna, cocok untuk lansia. Total biaya hanya sekitar Rp15.000 untuk 2 porsi. Tips praktis: jika tidak memiliki alat kukus, gunakan rice cooker. Letakkan mangkuk telur di rak kukus saat memasak nasi. Ini menghemat waktu dan energi, sangat bermanfaat di daerah seperti Kalimantan atau Papua yang alat masaknya sederhana. Prinsip 2. Batasi 1-2 butir per hari. Kuning telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol, hampir 2/3 dari kebutuhan harian tubuh. Rekomendasi Asosiasi Jantung Indonesia adalah 300 mg hari. Untuk lansia yang sehat, konsumsi 1-2 butir telur per hari aman dan bermanfaat. Namun,
Jika memiliki kolesterol tinggi atau penyakit kronis seperti jantung, sebaiknya batasi hingga 3-4 butir per minggu. Kisah nyata, Ibu Ane, 65 tahun, dari Denpasar, Bali, biasa makan 4 butir telur ceplok setiap hari karena menganggap telur sehat. Beliau berkata, "Saya suka telur karena murah dan enak, jadi saya makan banyak. Tapi setelah cek kesehatan, dokter menemukan kadar kolesterol jahat LDL tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung. Saya sarankan beliau mengurangi menjadi 1 butir telur rebus per hari, dikombinasikan dengan sayur kol play, salad kol, dan ikan kembung." Setelah 3 bulan, kolesterolnya kembali normal, dan beliau merasa lebih ringan. Tips praktis untuk memantau konsumsi telur: buat catatan makanan. Kontrol: hari Senin, 1 telur rebus, sayur kol play; hari Selasa, 1 telur kukus, tempe. Ini membantu mengontrol kolesterol dan mencegah konsumsi berlebihan. Prinsip 3, kombinasikan dengan sayuran hijau dan makanan kaya vitamin untuk memaksimalkan penyerapan gizi. Konsumsi telur dengan sayuran hijau seperti sayur bayam, kangkung, atau kol play. Sayuran ini kaya vitamin A, C, dan serat, membantu pencernaan dan penyerapan protein. Tambahkan ikan kembung atau ikan teri, makanan umum di Indonesia, untuk menambah asupan vitamin D. Penting bagi kesehatan tulang. Kisah nyata, Pak Budi, 68 tahun, dari Yogyakarta, biasa makan telur dadar dengan nasi putih dan rendang, tetapi merasa berat dan lemas. Saya sarankan mencoba telur orak-arik dengan kangkung. Setelah 2 bulan, beliau berkata, "Saya merasa lebih ringan dan perut saya tidak kembung lagi." Kombinasi ini tidak hanya bergizi, tapi juga membantu menjaga berat badan yang sehat. Resep yang disarankan: telur orak-arik kangkung, bahan untuk 2 orang, 4 butir telur Rp8.000, 300 gram kangkung Rp5.000, 2 siung bawang putih, cincang 1 sendok teh minyak zaitun atau minyak nabati, garam, dan merica secukupnya. Cara membuat: cuci bersih kangkung, potong pendek, panaskan wajan, tumis bawang putih dengan minyak hingga harum, lalu masukkan kangkung dan tumis cepat 2 menit, kocok telur, tuang ke wajan, aduk hingga matang sekitar 3-4 menit, sajikan dengan nasi merah atau tempe goreng rendah minyak. Manfaat: hidangan ini menyediakan sekitar 12 gram protein, vitamin A, C, dan serat, membuat kenyang lebih lama, dan membantu pencernaan. Total biaya sekitar Rp15.000 untuk 2 porsi. Tips praktis: di daerah seperti Sulawesi atau Kalimantan, kangkung tumbuh liar di tepi sungai, bisa dipetik gratis, sehingga biaya makan turun jadi hanya Rp8.0. Jika tidak ada minyak zaitun, gunakan minyak kelapa, tetapi hanya 1 sendok teh untuk mengurangi lemak. Prinsip 4, hindari penggunaan minyak berlebih di Indonesia. Banyak hidangan telur dimasak dengan minyak berlimpah, seperti telur balado di Sumatera atau telur ceplok di Jawa, biasanya digoreng dalam minyak kelapa atau minyak sawit. Ini dapat meningkatkan lemak jenuh yang membebani jantung, terutama bagi lansia. Sebaiknya pilih cara masak sehat seperti merebus, mengukus, atau membuat telur dadar dengan sedikit minyak. Kisah nyata, Ibu Sari, 67 tahun, dari Padang, Sumatera Barat, sangat menyukai telur balado yang digoreng dengan banyak minyak. Ia berkata, "Saya suka telur balado karena pedas dan enak. Tapi setelah makan saya sering merasa berat di dada. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi dan kadar LDL-nya juga meningkat. Saya menyarankan versi sehat, telur rebus dicampur sambal rendah minyak." 2 bulan kemudian, ia berkata, "Saya sekarang merasa lebih ringan, dan dokter bilang tekanan darah saya lebih baik." Resep disarankan: telur balado sehat, bahan untuk 2 orang, 4 butir telur Rp8.000, 3 buah cabai merah besar Rp3.000, 2 siung bawang putih, 2 butir bawang merah, 1 SDT minyak zaitun atau minyak kelapa, secukupnya 1 Februari SDT garam, 1 April SDT gula aren. Cara membuat: rebus telur 10-12 menit, kupas dan belah 2. Haluskan cabai, bawang putih, dan bawang merah. Tumis sambal dengan sedikit minyak selama 2 menit. Campurkan telur rebus
dengan sambal tanpa digoreng lagi, sajikan dengan sayur kol play atau nasi merah. Manfaat: mengurangi lemak jenuh, tinggi protein dan vitamin C. Biaya Rp15.000 2 porsi. Tips praktis: tambahkan cabai rawit jika suka pedas, tapi hindari terlalu banyak untuk melindungi lambung. Simulasi di Posyandu Lansia Padang. Saya berkata di depan para lansia, "Ibu-ibu, telur balado enak ya, tapi yuk coba versi sehatnya. Telur rebus dengan sambal sedikit minyak, mau coba masak minggu depan di Posyandu?" Seorang ibu menjawab, "Dok, apakah tetap enak?" Saya senyum, "Lebih sehat dan tetap lezat." Prinsip 5. Batasi kombinasi dengan makanan tinggi lemak jenuh di Indonesia. Telur sering disantap bersama makanan berlemak seperti gorengan, rendang, atau opor ayam dengan santan. Meski lezat, makanan ini meningkatkan LDL dan risiko penyakit jantung. Sebaiknya padukan telur dengan tempe tahu atau ikan kembung tinggi protein, rendah lemak jenuh. Kisah nyata, Pak Budi, 68 tahun, dari Yogyakarta, biasa makan telur dadar dengan rendang daging dan nasi putih. Rasanya kaya, katanya, tapi ia merasa cepat lelah dan perut berat. Setelah tes, kolesterolnya tinggi dan risiko penyakit jantung meningkat. Saya sarankan telur dadar dengan tempe bacem. Ia berkata, "Saya sekarang lebih sehat. Dokter bilang jantung saya stabil." Resep disarankan: telur dadar dengan tempe bacem, bahan untuk 2 orang, 4 butir telur Rp8.000, 200 gram tempe iris tipis Rp5.000, 1 bawang bombay kecil iris, 1 SDT minyak zaitun, 1 SDM kecap manis, 1/2 SDT gula aren, garam dan lada. Secukupnya. Cara membuat: rendam tempe dalam kecap, gula aren dan garam 10 menit. Panggang tempe 3 menit, sisi dengan 1/2 SDT minyak. Kocok telur, campur bawang bombay, garam, lada. Buat telur dadar pakai 1/2 SDT minyak. Sajikan dengan sayur bayam rebus. Manfaat: 15 gram protein, serat, rendah lemak jenuh. Biaya Rp15.000 2 orang. Tips praktis: kurangi kecap untuk penderita diabetes. Simulasi di Posyandu Lansia Yogyakarta. Saya tanya, siapa suka telur dadar dengan rendang? Banyak angkat tangan. Bagaimana kalau ganti tempe bacem? Sama lezatnya, tapi lebih aman untuk jantung. Seorang bapak tertawa, "Kalau nak, saya mau coba, Dok." Prinsip 6. Perhatikan penyakit penyerta lansia dengan penyakit jantung, diabetes, atau kolesterol tinggi. Harus berkonsultasi sebelum menambah konsumsi telur. Kuning telur memang tinggi kolesterol. Meski dampaknya terhadap kolesterol darah tidak sebesar lemak jenuh, tetap perlu hati-hati. Kisah nyata, Pak Hasan, 68 tahun, dari Surabaya, Jawa Timur, menderita diabetes tipe 2. Ia biasa makan 3 butir telur ceplok per hari dengan nasi goreng berminyak. "Saya pikir telur sehat," ujarnya, "namun gula darahnya melonjak dan dokter khawatir. Saya sarankan makan maksimal 3 telur per minggu, direbus dengan sayur kol. Setelah 3 bulan, gula darahnya stabil dan ia merasa lebih bertenaga." Tips praktis: konsultasi rutin dengan dokter atau petugas posyandu. Catat konsumsi harian, pantau kadar gula dan kolesterol setiap bulan. Prinsip 7, konsumsi rutin dan terencana makan telur secara rutin, dikombinasikan dengan gaya hidup sehat seperti senam, lansia, atau berjalan kaki di kampung, akan memperkuat kesehatan jangka panjang. Telur bukan obat ajaib, tapi bila digunakan tepat, bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Kisah nyata, di Bandung, sebuah posyandu mencoba program makan 1 butir telur rebus per hari tambah sayur bayam tambah senam lansia 3 kali minggu. Setelah 6 minggu, 80% peserta merasa lebih bugar, nyeri sendi berkurang, dan lebih aktif. Seorang ibu berkata, "Sekarang saya bisa jalan ke masjid tanpa lelah." Tips praktis: buat jadwal mingguan. Senin, telur rebus tambah kol play. Selasa, telur orak-arik tambah kangkung. Tambahkan aktivitas ringan, jalan 15 menit hari, atau ikut senam lansia. Simulasi di Posyandu Lansia Bandung. Saya tanya, siapa mau kuat seperti Pak Yono dari Semarang?
Makan telur tiap hari, olahraga. Sekarang bisa angkat beras 10 kilogram. Seorang bapak berseru, kalau bisa kuat begitu, saya mau coba dok. Bagian 4. Risiko jika mengonsumsi telur dengan cara yang salah. Meski telur adalah makanan yang luar biasa, cara konsumsi yang salah dapat menyebabkan risiko terutama bagi lansia. Berikut 3 risiko utama yang perlu diperhatikan, disertai contoh nyata dan tips pencegahan agar konsumsi telur tetap aman. 41. Risiko infeksi bakteri telur mentah atau setengah matang, seperti telur setengah matang dalam soto atau telur asin yang belum direbus sempurna, dapat mengandung bakteri salmonella. Bagi lansia dengan sistem imun lebih lemah, infeksi bisa menyebabkan diare, demam, bahkan harus dirawat inap. Contoh nyata, Ibu Fatima, 73 tahun, dari Medan, Sumatera Utara, pernah dirawat karena makan telur asin yang belum matang. Beliau berkata, saya pikir telur asin sudah aman, tapi saya salah. Setelah diberi edukasi untuk merebus telur asin selama 12 menit, beliau tidak mengalami gangguan pencernaan lagi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, sekitar 5% kasus keracunan makanan lansia terkait dengan telur yang tidak matang. Cara mencegah: rebus telur selama 10-12 menit hingga kuning telur matang sempurna. Jika membuat telur kukus, pastikan dikukus selama 15-20 menit. Hindari konsumsi telur mentah dalam hidangan seperti soto atau mie telur mentah tanpa memastikan asal-usul telur di daerah seperti Papua, di mana telur diangkut dari tempat jauh. Periksa kebersihan dan keretakan kulit telur sebelum digunakan. 4. Meningkatkan kolesterol jahat. LDL kuning telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol, hampir 2/3 dari batas harian 300 mg menurut Asosiasi Jantung Indonesia. Jika dikonsumsi berlebihan terutama bersama makanan tinggi santan seperti opor ayam atau rendang, kolesterol jahat LDL bisa meningkat, memicu risiko penyakit jantung. Contoh nyata, Ibu Ane, 65 tahun, dari Denpasar, Bali, terbiasa makan 4 butir telur ceplok per hari dengan nasi goreng berminyak. Saat pemeriksaan, kadar LDL beliau mencapai 160 mg/dl, jauh di atas batas aman 100 mg/dl. Saya sarankan, makan 1 butir telur rebus per hari, dikombinasikan dengan sayur kol play dan ikan kembung. Setelah 3 bulan, LDL beliau turun menjadi 110 mg/dl dan merasa lebih sehat. Cara mencegah: batasi konsumsi 1-2 butir per hari orang sehat, 3-4 butir minggu kolesterol tinggi. Hindari konsumsi telur bersama gorengan atau makanan bersantan. Pilih pendamping sehat, tempe, tahu, sayuran hijau. Cek kolesterol darah setiap 3-6 bulan di posyandu atau klinik. 4. Dampak bagi penyakit penyerta lansia dengan penyakit seperti jantung, diabetes, atau kolesterol tinggi harus lebih berhati-hati. Meski kolesterol dari makanan tidak terlalu berpengaruh dibanding lemak jenuh, pasien dengan penyakit kronis tetap perlu konsultasi dokter. Contoh nyata, Pak Hasan, 68 tahun, dari Surabaya, menderita diabetes tipe 2. Ia sering makan 3 telur ceplok sehari dengan nasi goreng berminyak. Akibatnya, gula darah naik ke 180 mg/dl batas aman. 130 mg/dl. Saya menyarankan, turunkan menjadi 3 telur per minggu. Pilih telur rebus dengan sayur bayam. Setelah 3 bulan, kadar gulanya turun menjadi 120 mg/dl dan beliau merasa lebih bugar. Cara mencegah: konsultasi dengan dokter atau petugas posyandu lansia sebelum menambah konsumsi telur. Kombinasikan telur dengan makanan rendah gula dan rendah lemak, seperti sayur kol play atau tempe kukus. Pantau kadar gula darah dan tekanan darah secara rutin, khususnya bagi penderita diabetes dan jantung. Simulasi edukasi di Posyandu Lansia Surabaya di hadapan para lansia. Saya berkata, siapa di sini yang punya diabetes? Hati-hati dengan telur. Maksimal 3-4 butir per minggu, dan lebih baik direbus daripada digoreng. Seorang ibu mengangkat tangan, "Dok, saya punya diabetes, tapi suka telur, bagaimana caranya?" Saya menjawab, "Ibu tetap
bisa makan telur rebus dengan sayur bayam 3 kali seminggu, lalu catat gula darah tiap bulan. Saya akan kirimkan resep sehat untuk ibu. Bagian 5. Rekomendasi ahli dan resep praktis 5,1. Pengolahan yang aman untuk menjaga keamanan dan nilai gizi. Utamakan metode masak seperti direbus, dikukus, atau dibuat telur dadar dengan sedikit minyak. Hindari telur mentah atau digoreng dengan minyak berlimpah. Metode ini tidak hanya mencegah infeksi bakteri, tapi juga mempertahankan vitamin D dan kolin. Resep detail. Telur kukus sayur bayam bahan untuk 2 orang, 4 butir telur Rp8.000, 200 gram bayam Rp5.000, 1 bawang bombay kecil, cincang Rp2.000, 1 siung bawang putih. Cincang 1 Februari SDT garam, 1 April SDT lada. Cara membuat: kocok telur dalam mangkuk besar, tambahkan bayam cincang, bawang bombay, bawang putih, garam, lada. Aduk rata, tuang ke wadah tahan panas, kukus 15-20 menit, sajikan dengan nasi merah atau tempe bacem. Manfaat: 12 gram protein, vitamin dan zat besi, mudah dicerna. Biaya Rp15.000. Contoh nyata, di Bandung, kelompok posyandu lansia belajar resep ini dalam kelas masak komunitas. Ibu-ibu menyukainya karena ringan dan tidak bikin began. Resep tambahan: telur rebus dengan sayur kol prei. Bahan: 4 telur, 200 gram kol, 1 tomat, 1/2 bawang bombay, 1 SDT minyak zaitun, garam, lada. Cara membuat: rebus telur 10-12 menit, kupas, potong iris kol, tomat, bawang, campur dengan minyak zaitun, garam, lada. Sajikan telur di atas salad, bisa tambah ikan kembung. Manfaat: 12 gram protein, vitamin C, serat, rendah kalori. Contoh nyata, Ibu Wulan di Bali makan ini tiap pagi. Saya suka kol prei karena segar, dan telur rebus bikin kenyang lebih lama. Tips praktis: di Lombok, Papua, gunakan sayuran dari kebun sendiri, gunakan rice cooker. Jika tak punya kukusan, 5-2, batasan konsumsi yang bijak. Lansia sehat, 1-2 telur hari. Aman, jika ada kolesterol tinggi atau penyakit kronis, cukup 3-4 telur minggu. Menurut harian 9,12 telur hari, tidak meningkatkan kolesterol signifikan bagi orang sehat. Tapi hati-hati jika punya penyakit jantung, diabetes. Contoh nyata, Bali, posyandu uji coba makan 1 telur rebus hari selama 6 minggu. Hasil, 85% peserta merasa otot lebih kuat dan tidak mudah lelah. Seorang bapak berkata, "Sekarang saya bisa angkat galon air tanpa bantuan anak saya." Tips praktis: buat jurnal makanan. Kontor, Senin, telur rebus tambah kol prei. Selasa, telur orak-arik tambah kangkung. Periksa kolesterol tiap 3 bulan di posyandu. 5-3, pola makan seimbang dan bervariasi. Kombinasikan telur dengan tempe, tahu, ikan kembung, serta sayuran hijau. Hindari gorengan dan santan berlebihan. Contoh sarapan sehat: 1 telur rebus tambah tempe goreng rendah minyak, tambah kol prei, tambah 1 pisang. Resep tambahan: telur orak-arik dengan ikan teri. Bahan 2 orang, 4 telur 8.000, 50 gram ikan teri 5-6, 200 gram kangkung, 2 siung bawang putih, 1 SDT minyak zaitun, garam dan lada. Cara membuat: rendam ikan teri 5 menit, tiriskan tumis bawang dan ikan teri 2 menit, masukkan kangkung, aduk, lalu tambahkan telur, kocok masak hingga matang. Sajikan dengan nasi merah atau tahu goreng. Manfaat: 15 gram protein, vitamin A, D, kalsium. Biaya Rp18.000. Contoh nyata, Ibu Siti di Makassar merasa penglihatan membaik setelah rutin makan resep ini. Simulasi posyandu lansia Makassar. Suka ikan teri? Banyak lansia angkat tangan. Coba buat orak-arik dengan ikan teri dan kangkung. Anak dan sehat. Seorang ibu berkata, "Saya mau, Dok, ikan teri murah di pasar dekat rumah." Bagian 6. Panduan untuk organisasi komunitas. 6,1. Kembangkan materi edukasi, buat leaflet, poster, atau video pendek tentang 7 prinsip makan telur sehat. Leaflet konten. Judul: 7 cara makan telur yang sehat untuk lansia. Isi: masak matang rebus 10-12 menit, kukus 15-20 menit, 1-2 telur hari, 3-4 minggu. Jika kolesterol tinggi, kombinasi bayam,
kangkung, ikan kembung resek, telur kukus sayur bayam sebarkan di Posyandu Jawa, Bali, Sumatera. Video tonton, durasi 3 menit. Konten, cara masak telur balado sehat atau telur orak-arik kangkung. Publikasi, YouTube. WhatsApp komunitas contoh nyata, NGO di Yogyakarta menyebar 500 leaflet ke Posyandu. Setelah 2 bulan, 60% lansia mencobanya. 6,2. Adakan pelatihan praktis, undang relawan kesehatan untuk pelatihan masak telur kukus, telur orak-arik, delal. Dorong mereka buat demo masak di Posyandu. Simulasi pelatihan Bali, sore ini kita belajar. Telur kukus bayam, siapa punya rice cooker? Saya punya, Dok, bisa. Hemat waktu dan aman untuk lansia. 20 relawan berjanji ajarkan resep keluarga kampung. 6,3 uji coba dan evaluasi jalankan program 6-8 minggu. Makan 1 telur rebus, sayur setiap hari. Pantau kekuatan otot, kolesterol, gula darah. Contoh jadwal, minggu 1, edukasi 7 prinsip minggu 2-3, demo masak minggu 4-6, pemantauan makanan minggu 7-8, cek kesehatan dan evaluasi contoh nyata di Bandung. Uji coba 6 minggu. 80% lansia merasa lebih sehat, lebih aktif. 6,4. Integrasikan ke kegiatan komunitas, gabungkan edukasi telur dalam senam lansia, pertemuan Posyandu, event kampung. Adakan demo masak dan lomba memasak sehat. Contoh nyata, di Makassar, Posyandu buat hari telur sehat lansia, masak telur orak-arik ikan teri, berbagi resep, 50 peserta hadir, komunitas makin solid. Bagian 7, penutup dan seruan aksi saudara-saudari. Sekalian, kita telah bersama menjelajahi potensi luar biasa dari telur, makanan sederhana tapi kaya gizi untuk lansia Indonesia. Dari telur balado pedas di Sumatera hingga telur kukus lembut di Jawa, telur bukan sekadar hidangan, tapi kunci menjaga otot, memperkuat daya ingat, melindungi mata, dan mendukung imun tubuh. Tapi ingat, semua tergantung cara makan yang benar. Masak matang sempurna, batasi 1-2 butir hari, kombinasikan dengan sayur dan vitamin D, hindari minyak berlebih, hindari kombinasi lemak jahat, perhatikan penyakit bawaan, konsisten dan teratur. Saya mengajak kalian dari Jakarta hingga Papua, dari lansia di kampung hingga relawan Posyandu menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Tambahkan 1 butir telur rebus ke sarapan Anda bersama sayur kol dan rasakan perubahan besar. Jika Anda relawan, bawa pengetahuan ini ke tiap rumah, ajak mereka masak bersama, sebar leaflet, dan beri semangat. Bayangkan, Indonesia di mana lansia sehat, kuat, dan bahagia bersama cucu, berkat makanan sederhana, telur. Saya yakin, kita bisa wujudkan itu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Dr. Samuel Hart. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat menikmati telur.